Kabupaten Kediri dari SD Negeri 92 untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Saya berkolaborasi bersama Ibu Setiawati, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 92. Baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wati. Bagaimana kabar Bu Wati hari ini? Alhamdulillah. Begini Bu, kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik, dan kegiatan supervisi akademik ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dengan harapan dapat membantu Ibu dalam meningkatkan kompetensi Ibu sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pada tahap pertama dalam supervisi akademik ini, saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama Ibu sebagai persiapan awal sebelum saya mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Dan kegiatan ini Ibu bertujuan supaya Ibu lebih percaya diri dan siap dalam mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi siswa, serta menyampaikan rancangan pembelajaran dan apa yang menjadi target pengembangan pada diri Ibu untuk saya observasi. Nah, sebelum melanjutkannya, ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Setiawati. Yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Wati capai? Berdasarkan rancangan rencana pembelajaran yang saya susun, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu setelah membaca materi, bertanya jawab dan berdiskusi, siswa dapat satu, menyebutkan arti zikir dengan benar, menyebutkan arti doa dengan benar, menjelaskan arti zikir sholat dengan benar, menjelaskan arti sholat dengan benar. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Ya. Dan untuk mencapai tujuan pembelajaran Ibu, bagian mana atau bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin saya observasi selama kegiatan pembelajaran yang Ibu Setiawati lakukan nanti? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan keaktifan siswa. Di sini saya ingin membawa siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya saat berdiskusi dengan saya ingin mereka semua mendapat peran dan aktif dalam bertanya jawab. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dalam menguasai berbagai metode pembelajaran yang saya terapkan. Di sini saya menyampaikan materi pembelajaran dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan harapan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk yang ketiga, pengelolaan kelas. Di sini saya ingin selalu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang kondusif, di mana agar dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik dan efektif, dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu adalah satu, meningkatkan keaktifan siswa, kemampuan mengajar dengan metode pembelajaran sesuai kebutuhan anak, dan kemampuan dalam pengelolaan kelasnya. Ada 3 area. Baik, selanjutnya saya ingin tahu bagaimana strategi Ibu dalam mewujudkan pengembangan yang ingin dicapai. Untuk mengembangkan, yang pertama itu untuk mengembangkan keaktifan siswa. Saya akan membentuk kelompok murid secara heterogen dan melakukan diskusi dengan bertanya jawab secara terbuka tanpa
tanpa menunjuk siapa yang harus bertanya maupun menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi siswa muncul minat sendiri untuk melakukannya dan saya hanya akan menuntun mereka. Yang kedua, untuk mengembangkan penguasaan terhadap pembelajaran, saya akan memberi metode belajar yang akan saya terapkan. Sini mempersiapkan sumber bacaan dan media pembelajaran seperti teka-teki silang. Kali ini saya menggunakan beberapa metode yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan permainan teka-teki. Yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan kelas, saya akan melakukan ice breaking maupun mindfulness ketika siswa terlihat mulai tidak fokus pada materi pembelajaran saya. Baik, jadi saat ini Ibu dalam mengembangkan area untuk mewujudkan area pengembangan yang ingin capai tadi, yaitu membentuk kelompok kelas secara heterogen. Terus mempelajari metode pembelajaran yang akan diterapkan, terus mempersiapkan sumber bacaan dan media pembelajaran seperti teka-teki, lalu melakukan breaking maupun mindfulness ketika siswa mulai tidak fokus pada materi pembelajaran. Oke, lalu kapan Bu kita akan melakukan kegiatan observasi atau buat melaksanakan pembelajaran? Hari ini bisa Baik, hari ini setelah jam istirahat. Baik, berarti setelah kegiatan percakapan praobservasi, istirahat, lalu lanjut kegiatan observasi atau pengamatan aktivitas pembelajaran di kelas. Lalu persiapan apa yang sudah Ibu Wati lakukan? Sampai ini saya mempersiapkan RPP, sumber belajar yang dipaket untuk siswa. Setelah itu soal teka-teki nanti. Baik, terima kasih. Saya kira informasi awal yang saya butuhkan sudah cukup, dan terima kasih juga atas waktunya Bu Wati dan bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi. Dan sampai berjumpa nanti setelah istirahat ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semuanya hari ini hadir? Siapa? Nanti bagi absen untuk kehadirannya ya. Sebelum belajar anak-anak mari kita berdoa dulu. Doanya yang baik. Berdoa mulai. Terima kasih. Anak-anak, tolong kakinya yang masih ada di luar meja tolong dimasukkan semuanya, karena nanti kalau temennya lewat kakinya kesandung. Terus baju yang belum rapi silahkan dirapikan dulu, karena bajunya harus ada di dalam. Sudah. Terus topi yang belum dilepas kalau di dalam kelas harus dilepas. Ya, tolong disimpan dulu di atas atau di dalam meja. Terima kasih. Berarti absen dulu ya. Abdullah Arfan, Ainul
kali absen. Gak masuk. Sakit atau izin? Dava, Devan Sakti, Evelyn Putri, Jafir Akhtar, Melody, Muhammad Alif, Fida Salsabila, Nadifa Ulfi, Nafia Jaraswari, ya, terima kasih. Radita Mardika, Razita Ramadhani, terima kasih. Rizky Fernando, Sampa Ariska, oke, Siti Radia, terima kasih. Trisakti Munazila, terima kasih. Ferry Randika Dewa, terima kasih. Selanjutnya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang arti zikir yang benar, arti sholat yang benar, dan arti doa yang benar. Sudah? Nanti kita akan belajar. Oh ya, satu lagi yaitu arti doa setelah sholat yang benar. Gitu ya. Sudah? Hari ini anak-anak yang kemarin sudah kita pelajari yaitu nikmat bersyukur bisa dibuka halaman 132. Silakan dibuka dulu bukunya halaman 132 tentang nikmat bersyukur. Sudah? Oke. Sekarang dari kalian yang mau membaca siapa? Ya, siapa ya yang mau baca? Oke, satu dulu ya. Dava, silahkan dibaca dulu. Yang lainnya tolong mendengarkan ya. Menggunakan Oke, sudah? Ada yang lain lagi yang mau membaca? Ya, tolong. Nikmatnya bersyukur. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat ialah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dari bacaan yang teman kalian baca tadi, kamu ada pertanyaan atau tidak? Ada. Saya tanya Najila, tolong apa pertanyaannya? Apa arti dari nikmat? Ada yang tahu sebelum Wati jawab? Apa arti nikmat? Ada yang tahu? Apa? Apa arti nikmat? Ada yang tahu? Oh, dikasih rezeki banyak. Terus ada lagi yang lain, silakan. Oh, dikasih kesehatan. Ada lagi? Oh, diberi umur panjang. Siap, semuanya benar semuanya. Nikmat adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Itu namanya itu adalah nikmat. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari situ. Ada? Apa ya, Dava? Apa arti bersyukur? Sebelum Wati jawab, ada yang sudah tahu bersyukur Pradipta apa gimana?
adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita berterima kasih? Dengan apa? Sholat. Terus apa lagi? Mengaji. Oke, berbuat baik. Terus apa lagi? Berzikir, pintar. Apa lagi? Membaca Al-Quran. Benar. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Yang pertama, harus menggunakan apa yang dikasih oleh Allah dengan hal-hal yang baik. Contohnya apa saja? Haji, sholat, zikir, tidak berkata jelek. Terus apa lagi? Membaca Al-Quran. Begitu ya. Itu adalah cara kita berterima kasih kepada Allah. Sekarang silakan berdiri. Silakan berdiri. Kita nanti akan coba terus semangat. Ada yang sudah bisa? Ada yang bisa? Sama-sama ya. Nanti yang bisa ya. Tepuk semangat. Pintar. Sekali lagi yang kompak ya. Tepuk semangat. Wati pengen tahu bagaimana kamu di rumah sudah melakukannya apa belum? Silakan bisa dibuka halaman 147. Di situ ada rubrik. Ya, di situ ada rubrik yang bisa kamu centang, bisa kamu checklist ya atau tidak. Kalau kamu sudah melakukannya bisa dicentang oke. Ya, kalau belum melakukannya dicentang tidak. Silakan bisa dikerjakan dulu. Itu di buku tulis kalian. Silakan ditulis dulu 1 sampai 4. Aku bisa berzikir setelah sholat. Kamu di rumah sudah bisa belum? Ada sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Bisa? Terus aku selalu berdoa setelah sholat. Ada yang sudah berdoa setelah sholat? Setelah sholat berdoa buat sampean. Ya. Setelah sholat harus berdoa. Terus mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kalau kamu sering berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Silakan ditulis dulu. Silakan ditulis dulu. Sudah selesai? Pintar semuanya. Sekarang, kalau kamu di rumah sudah melakukan berzikir setelah sholat,
sudah, silakan duduk kembali. Pertanyaan mendatar berikutnya nomor 4. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah. Coba. Oke, terima kasih. Mendatar ketiga yaitu nomor 5. Berzikir dan berdoa hanya kepada siapa? Adita, silakan. Lima mendatar Pradipta, 5 mendatar, 5, angka 5 mana? Sudah, nggak apa-apa, angka 5, Pradipta. Ya, 5 mana? Itu mendatar. 5 mendatar. Oke, sudah. Terima kasih. Perhatikan ya, soalnya ya. Sekarang menurun. Menurun itu kemana? Ke bawah. Pertanyaan menurun ke bawah. Nomor berapa? 2. Membawa sesuatu kepada Allah namanya apa? Siapa yang bisa? Gantian ya. 2 menurun, Evelyn. Bisa nggak? Gak apa-apa. Misalnya. Apa itu? Bantu batik. Yang atas belum apa? Bawahnya belum? Oke. Terima kasih. Selanjutnya 3 menurun hanya dengan mengingat Allah hati menjadi apa? Rahmat. Oke, terima kasih. Oke, kita bahas dulu ya. Yang pertama, mendatar nomor 1. Zikir menurut bahasa, betul ingat? Sudah betul ingat? Betul ya? Oke, yang nomor 4 mendatar. Berdoa kepada Tuhanmu dengan rendah apa? Rendah hati. Selanjutnya, nomor 5 mendatar. Berzikir hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Sudah benar kotaknya? Sekarang yang menurun nomor 2. Memohon sesuatu kepada Allah namanya apa? Berdoa. Terus menurun kedua nomor 3. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Gitu ya. Ada yang tenteram. Ini kurang jelas ya. Katanya kurang ini ya.
Alhamdulillah itu zikir yang paling pendek bisa kita lakukan di mana saja. Begitu ya. Kalau kita mulutnya diam, hatinya bisa berzikir yang pendek-pendek nggak apa-apa. Biar kita tetap mengingat Allah. Bagaimana zikirnya? Sallallahu alaihi Muhammad kan pendek, bisa kan di dalam hati? Bisa. Terus atau astagfirullahaladzim pelan-pelan di dalam hati. Bisa dilakukan di rumah ya. Sudah dibiasakan di rumah ya. Dibiasakan di rumah ya. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya buku yang sudah dikerjakan, kalian kerjakan bisa dikumpulkan di depan. Silakan. Pelan-pelan satu-satu. Sudah, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, pelan-pelan. Oke. Sudah? Bukunya bisa dikemas. Silahkan dikemas. Sudah? Setelah kita akan berdoa setelah belajar. Sama-sama kita berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Buat diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Setio. Waalaikumsalam Bu Ferry. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu ya. Hari ini yaitu Jumat tanggal 8 Maret 2024 kita akan melanjutkan tahapan terakhir dalam supervisi akademik, yaitu tahap percakapan pasca observasi. Dalam percakapan ini bersifat reflektif dan bertujuan untuk memperbaiki diri atau mengembangkan kompetensi Bu Setio untuk masa yang akan datang. Sama seperti dalam percakapan pra-observasi kemarin Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Setio yang membantu Bu Setio untuk berefleksi terhadap area pengembangan dan proses pembelajaran yang telah Bu Setio laksanakan kemarin di kelas 3 ya Bu ya? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, mari kita mengingat kembali area pengembangan apa saja yang ingin Bu Setio kembangkan. Untuk area pengembangan yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama meningkatkan keaktifan siswa, yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan untuk menguasai berbagai materi, untuk yang ketiga yaitu tentang pengelolaan kelas. Baik, ada 3 area yang ingin dikembangkan oleh Bu Setiowati. Namun di sini Bu Setio, saya ingin mengetahui selama proses pembelajaran kemarin ketika saya observasi, apa yang menjadi hambatan atau kendala ketika Bu Setio melaksanakannya? Sepertinya saat tanya jawab tentang diskusi, saya mengajukan beberapa pertanyaan, akan tetapi respon anak hanya satu anak, dan di sini saya menilai mereka belum aktif dalam proses pembelajaran saya. Lalu langkah apa yang Ibu Setio lakukan agar anak-anak menjadi antusias
aktif dalam proses pembelajaran? Sepertinya saya memerlukan media pembelajaran, contohnya berupa video cerita atau cerita pendek yang tentunya sesuai dengan materi saya. Mungkin dengan itu mereka lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran saya, dan mungkin mereka juga lebih antusias atau aktif dalam pembelajaran saya, atau mungkin memasukkan beberapa game, mungkin seperti teka-teki itu mungkin bisa masuk dalam game. Namun tadi mengatakan bahwa dalam penerapannya masih belum maksimal ya. Iya. Lalu untuk mengatasi penerapan metode pembelajaran yang telah Ibu Wati pilih, apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya nanti? Mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dan berpihak pada anak secara maksimal, bukan hanya beberapa murid saja yang aktif pada pembelajaran tersebut. Lalu apa Ibu Wati merasa puas dengan pembelajaran yang telah dilakukan dan mengapa? Karena mereka belum maksimal untuk menerima materi yang saya berikan, dan tentunya belum mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Jadi di sini tadi Bu Setio mengatakan belum puas ya? Iya. Belum puas karena apa yang diinginkan seperti siswa aktif dalam proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran masih belum tercapai secara maksimal. Baik. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Wati kembangkan tadi dalam pengelolaan kelas? Untuk pengelolaan kelas, saya merasa puas. Di sini saya dapat menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar anak yang lumayan kondusif, sehingga proses pembelajaran insya Allah lebih efektif. Alhamdulillah berarti sudah bisa ya. Iya. Lalu apa hal positif lainnya yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran kemarin di kelas 3? Di sini saya melakukan e-splitting agar anak tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran saya, sehingga mereka berfokus pada pembelajaran tersebut. Berarti hal positif yang kemarin terjadi adalah ketika Bu Wati melakukan e-splitting dalam mengelola kondisi siswa di kelas, dan ternyata anak-anak terlihat lebih ceria dan fokus kembali pada proses pembelajaran. Oke, alhamdulillah berarti sudah bisa mencapai anak pengembangan ini. Lalu selanjutnya Bu Wati, perubahan apa yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Untuk pertemuan berikutnya, saya yang pertama yaitu menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran yang benar-benar lagi, sehingga anak-anak lebih responsif mengikuti pembelajaran saya dan dapat tentunya mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Berarti mempersiapkan bahan ajar dan media pembelajaran yang menarik, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa ya, intinya seperti itu, sehingga kegiatan bisa menyenangkan dan mencapai tujuan pembelajaran. Dan terakhir ini Bu, pertanyaan yang terakhir dari saya. Dari pertanyaan tadi, apa yang dapat Ibu simpulkan atas jawaban-jawaban pertanyaan refleksi dari saya? Dari kegiatan ini benar-benar membantu saya menemukan beberapa kekurangan saya dalam proses pembelajaran kelas, sehingga saya juga bisa menemukan solusi yang harus saya lakukan, sehingga kedepannya saya akan memperbaikinya dan mengembangkan serta meningkatkan kompetensi pada diri saya sebagai pemimpin pembelajaran.
Baik, saya rasa untuk sesi percakapan pasca observasi ini sudah selesai dan Ibu Setio menyatakan bahwa sudah menemukan area pengembangan apa yang belum tercapai dan menemukan solusi untuk meningkatkan kembali apa yang ingin dikembangkan. Semoga yang kita lakukan ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita dalam berperan sebagai pemimpin pembelajaran itu ya. Amin. Terima kasih Bu Setio atas waktunya. Tetap semangat berkreasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid.